Mengapa di setiap hari jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Peluni 1181 punya podcast yang seru. Tempat kita saling menyapa, kamunya juga rupa-rupa. Time Out namanya, podcast kita bersama. Time Out, Time Out, Time Out. Ya guys, selamat berjumpa kembali dengan podcast Iluni 1181 Time Out. Gue terima kasih banget untuk yang udah subscribe, udah nonton. Kalau ini ditayangin, ini berarti episode kita yang ke-9 ya. Bukan viral. Ya. Nah, sebelumnya mungkin izin gue akan promosi jaket dulu. Ini jaket 11 ya, 1181. Kalau mau pesan ke Arif ya, nih nomornya ini. Oke, guys, hari ini kita berkesempatan untuk bertemu atau mewawancarai ini senior kita, sangat senior ya. Baik, ini teman host gua, Bayu. Dia udah kasih izin kita biar dikulitin nih istilahnya. Nanti kita tanya-tanya. Ini senior kita banget ya. Nanti lu kaget ya, dia lahir tahun berapa, angkatan berapa di SMP 11, tapi sosoknya masih, waduh, ya, masih seger banget ya. Ya guys, nah gua perkenalkan, inilah Bang Agam. Bang, selamat sore. Bang, thank you banget atas waktunya, izin kita ada di kediaman Bang Agam yang sangat asri di daerah Lebak Bulus ya. Terima kasih Ibu Agam, terima kasih juga atas waktunya. Baik, kita mau kulitin Bang Agam apa aja nih? Mau nanya apa aja? Mungkin dari background-nya dulu ya. Oh, background. Oke. Siapa nih Bang Agam ini? Nah, itu dia tuh. Ya. Siapa, lahirnya di mana, masuk SMP 11-nya tahun berapa, kemudian apa ya? Marga Bataknya apa? Oke. Silakan Bang. Saya Agam Napitupulu. Lahir di Banda Aceh yang dulu namanya Kota Raja waktu saya lahir, bukan Banda Aceh. Tahun 1950. Jadi sekolah saya awalnya di SD Blok H yang belakangan jadi SD Meksiko. Nah, dilanjutkan ke SMP 11. SMP 11 saya lulus dari SMP 11 tahun 1964. Masya Allah. Saya lanjutkan ke SMA 6, lulus tahun 1967 dan saya lanjutkan dengan ke FEUI. Jadi saya dari FEUI. Sesudah di FEUI saya mendapat jodoh, jadi di FEUI juga dengan beda 6 tahun. Ya. Jadi awal dari karir saya bekerja di Departemen Keuangan. Di bagian komputernya Departemen Keuangan selama 2,5 tahun. Terus kemudian saya melanjutkan ke IBM Indonesia. Di IBM Indonesia itu perusahaan komputer yang sangat terkenal pada masanya dulu, IBM. Saya di sana 13 tahun, cukup lama. Kemudian saya melanjutkan pindah ke Bank Bali pada saat itu. Jadi sebagai kepala IT. Jadi kepala IT-nya Bank Bali di tahun 1990. Nah, di sana kemudian saya menjadi direktur di Bank Bali. Belakangan kemudian saya sempat direktur utama di Bank Pembangunan Indonesia, yang kemudian merger menjadi Bank Mandiri. Jadi akhir dari karir saya di perbankan di Bank Mandiri. Jadi waktu itu saya terakhir mengelola sumber daya manusianya. Terus belakangan ke beberapa anak-anak perusahaan Bank Mandiri ya. Itu kira-kira karir saya. Luar biasa. Aduh, ntar dulu. Ya, Bang, kita kulitin dulu masa kecilnya dulu dong, Bang. Tapi udah pasti Bang Agam ini bukan sembarangan nih, bankers ya. Udah pernah jadi direksi bank, ya udah malang melintang lah. Tapi nanti kita tanya. Tapi pertama, Bang, tolong dong sedikit masa kecil. Abang masa kecilnya di mana? Terus asam di gunung garam di laut, ketemu ibu di mana? Tapi jangan salah, Bang Agam ini adalah anggota Mapala UI juga, ya. Seven Summit ya Bang ya. Jadi orang Indonesia
salah satu orang Indonesia yang sudah mendaki 7 gunung Indonesia tertinggi. tertinggi. 7 gunung di dunia, Pak. Indonesia, Indonesia. Oh, di Indonesia yang tertinggi. Bang, kalau masa kecil gimana, Bang? Jadi masa kecil saya, yang saya pernah ingat, saya kebetulan masih ingat saya di Magelang dulu. Jadi ayah saya sempat dinas di Magelang, kemudian kami pindah ke Jakarta waktu saya masih SD. SR pada saat itu SR masih ya. Kemudian jadi seperti tadi saya katakan saya SR Meksiko. Waktu itu Kebayoran itu pada masa saya pindah ke Kebayoran tahun 59. Itu waktu saya pindah ke Kebayoran tuh saudara-saudara yang tinggal di Menteng, wah, ngapain lu, jauh banget tempat jin buang anak. Jadi zaman dulu tuh Kebayoran tuh yang katanya sekarang keren tuh tempat jin buang anak tuh kata orang. Jadi sore-sore bus juga udah nggak ada lagi tuh, datang ke Kebayoran lewat maghrib tuh udah nggak ada bus. Jadi pada masa dulu, dan masih banyak kampung-kampung di Kebayoran tuh pada tahun 59-60 tuh masih banyak kompleks olahraga. Bung Karno itu masih mulai digusur untuk pembangunan Asian Games tahun 62 itu pada saat tahun 60 kan. Jadi tadinya tuh kampung Betawi itu semua di daerah-daerah sana itu. Jadi pada masa itu saya juga sempat ikut naik traktor meratakan tanah di yang menjadi kompleks olahraga itu pada tahun 60, dari pagi sampai sore pulang sekolah saya main-main di sana. Itulah masa-masa pada zaman dulu sekolah. Jadi pagi-pagi kan zaman dulu sekolah cuma jam 1 udah sampai rumah kan. Jam 1 sampai rumah, jalan juga masih lancar, nggak ketabrak mobil, jalan di tengah jalan nggak ketabrak mobil zaman dulu tuh, nggak kayak sekarang. Jadi itulah sore-sore hari saya selalu ini ketemu dengan teman-teman Betawi, orang-orang Betawi asli yang di Kebayoran Lama. Kalau kita sampai di rel kereta api yang Kebayoran Lama tuh rasanya udah jauh banget, zaman-zaman tahun 60 tuh udah jauh banget itu gitu. Itu zaman-zaman saya. Jadi itulah masa kecil saya, jadi masa berteman sampai ke radio dalam juga udah jauh. Itu kira-kira saya tinggal di daerah Hang Jebat zaman. Hang Jebat. Sampai tahun berapa tuh, Bang? Saya di Hang Jebat sampai saya menikah tahun 79. Lama ya. Nah, kemudian saya pindah sesudah saya menikah gitu. Luar biasa. Kita dapat sedikit gambaran ya, Mbak ya. Iya. Yang mana kita belum lahir tuh. Iya, betul. Nah, kemudian saya ke mahasiswa. Kebetulan mahasiswa saya mendapatkan jodoh yang namanya Hani, 6 tahun di bawah saya. Barangkali ini jadi itu saya berkenalan dan sampai sekarang saya sudah menikah 45 tahun. Jadi abang nikah berarti tahun 79, jadi tahun ini mau 46, mempunyai 2 orang anak dengan 4 cucu. Cucu saya yang paling tua sudah kelas 2 SMA nih, naik kemarin kelas 2 SMA, sekolah di Lepski Kebayoran yang di dekat Mestik gitu. Ahmad Dahlan, Bang. Ya, Ahmad Dahlan. Cucu yang paling kecil udah kelas 3. Jadi saya sudah cukup tua gitu. Luar biasa guys ya, itu masa kecil Bang Agam. Nanti kita korek lagi bagaimana dia mulai berkarir, bekerja, naik gunung dan lain-lain. Oke, kita break dulu, stay tune. Time out. Time out. Time out. Untuk seusia kita, pakai minyak sanga-sanga sangat bagus loh mengatasi keluhan sakit pinggang, rematik, dan nyeri lutut. Coba deh rajin balur minyak sanga-sanga yuk. Baik, Kita lanjutkan. gua kaget nih lihat Bang Agam ya dengan SMP aja tamat tahun 64 ya. Iya. Tapi penampilannya gila ya. Bang, rahasia awet mudanya apa, Bang? Sehat, alhamdulillah. Happy terus ya, Bang. Rasanya sehat lah. Jadi saya memang dari dulu juga nggak pernah makan berlebihan. Dari dulu juga nggak pernah makan juga. Ya makan banyak iya kalau enak ya, tapi rasanya dari dulu juga saya nggak pernah berlebihan. Kemudian saya juga cukup banyak secara rutin dari zaman dulu berolahraga. Jadi sejak SMA saya juga ikut perisai diri dulu, perisai diri, dan di perisai diri itu saya juga cukup ini sampai tingkatnya merah kuning sama pelatih udah cukup lama, dan ikut pertandingan untuk tim bayangan PON dan sebagainya, sempat ikut. Itu pencaksilat ya? Iya, pencaksilat, dan saya cukup inilah jadi pelatih dan cukup disiplin dalam latihannya dan secara fisik gitu ya. Itu yang kemudian menjaga saya barangkali sesudah umur cukup panjang, cukup tua, cukup sehat. Tetapi barangkali kalau pertanyaan kaitan dengan kesehatan, kebetulan antara sekitar tahun
81 sampai tahun 96 saya praktis nggak pernah olahraga. Jadi sebelumnya tuh saya olahraga yang ini ya, pernah latihan diri itu saya serius bener tiap pagi bangun jam 5 pagi, lompat-lompat sama teman-teman itu di aspal gitu kan untuk latihan ya. Tapi antara tahun 81 sampai tahun 97 saya praktis nggak ini. Saya kebetulan bekerja itu benar-benar ini cari karir. Cari karir dan kemudian pada tahun 90-an karena saya masuk di bank kan, pindah ke bank, kemudian bank yang sedang berkembang pada masa itu luar biasa kerasnya bersaing, jadi pulang jam 11 malam dan gini kan, jadi nggak sempet lah berolahraga. Sekitar tahun 95 pada saat saya umur 45, jadi udah 13 tahun nggak pernah olahraga tuh ya. Saya kemudian, wah ini nggak benar nih, badan kelihatannya udah molor kemana-mana. Sejak itu saya mulai ikut gym, masuk ke gym, daftar yang bayar berapa ratus ribu per bulan tuh kan. Di situ saya pakai treadmill itu nggak bisa lari, jadi saya jalan kecepatan 4 km per jam pada saat itu ya. Tapi setiap 2 minggu saya naikin 0,2, sama semua beban-beban yang ada di situ juga. Mula-mula itu kan banyak kan lempengan itu kan, itu nggak pakai beban. Setiap 2 minggu itu saya tambah bebannya. Benar-benar dari basic banget ya. Dan saya catat, itu semua apa yang saya lakukan di fitness itu, saya tuh tipe orang selalu rapi mencatat. Sampai sekarang masih ada tuh. Hari ini berapa jam saya latihan di fitness, apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, sesudah kira-kira 2 tahun, itu saya bisa lari kecepatan 12 km per jam. Jadi udah kencang tadi di treadmill. Nah sejak itu saya mulai lagi naik gunung. Oh tadi saya belum cerita, bahwa sebelumnya saya pendaki gunung juga gitu. Tapi saya berhenti sejak tahun 81 itu. Nah, tapi naik gunung udah juga. Berhenti juga. Tahun 81 tuh berhenti juga. Benar-benar. Naik gunung udah. Jadi sempat ini di awal nanti tentang gunung saya cerita secara khusus mungkin kalau ada pertanyaan. Nah sejak itu saya menyadari wah ini nggak benar nih. Saya nggak panjang umurnya dengan. Nah sejak itu saya 2 tahun lebih saya latihan. Nah kemudian ternyata sudah begitu saya cukup merasa sehat, saya daki gunung lain nggak sakit, nggak pegel-pegel. Nah, itu menjawab pertanyaan kenapa saya sehat. Sejak itu saya nggak pernah berhenti olahraga, saya terus-terusan. Itu kunci daripada kesehatan yang saya itu. Dan sampai sekarang saya akan secara rutin terus-terusan. Hari ini rasanya belakangan ini saya tiap minggu paling sedikit 5-6 kali saya jalan pagi sama istri rata-rata 9 km 2,5 jam. Sampai 5 atau 6 kali seminggu. Itu hampir tiap hari. Nah, itu selain dari daki gunung sebulan sekali. Nah, itu yang menjaga kesehatan. Oke, luar biasa. Bang Agam ketemu kembaran beda generasi. Ini juga nggak bisa diam nih Bang. Ini juga keep on moving nih Bang. Bang, lo tentang Bang gimana? Bankersnya Bang. Kalau tentang bank, gue nggak gitu tahu ya karena ini arsitektur kan gitu loh. Bank. Tadi Bank gue yang nanya ya. Oh iya, Bank lu tadi. Mas supporternya banyak banget nih. Oke, jadi pada saat 81 itu ya Bang mulai berkarir ya. Itu kenapa masih di IBM termotivasi pilihan Abang kerja gitu. Sampai meninggalkan semua itu motivasinya apa Bang? Dan itu kenapa tiba-tiba pas terakhir itu Abang udah mulai melihat gua harus nge-gym nih, nggak sehat juga. Itu apa Bang? Kira-kira gimana? Rasanya zaman dulu kan yang namanya karir itu harus naik pangkat, Bang. Untuk naik pangkat kan lu harus kerja keras. Harus kerja keras. Apa yang disuruh bos lu kerjain. Dimarahin bos lu terima aja, jangan ngelawan. Lu kerjain lagi, dibilang goblok ya, iya emang goblok gitu kan. No debat ya. Tapi paling kita tanya bos yang menurut bos yang bener yang mana gitu kan. Ya kan kita gimana sih pengalaman bos, bener nggak? Ya kan, dan dia lebih pengalaman dari kita, bener ya kan. Nah, jadi ya udahlah lu. Dan kemudian saya belakangan yang namanya di Bank Bali pada masa itu persaingan bank ini yang sampai rapat model Bank Bali punyanya perusahaan-perusahaan swasta yang benar-benar ngejar target luar biasa kan, rapat sampai jam 9 malam jam 10 malam pulang sama dirutnya ya. Kemudian waktu rapat nih misal gitu
besok ditanya ini ya, besok ini ditindaklanjuti ini, telepon sini ini nih hasil rapat nih. Iya. Pagi-pagi ketemu di lift, ketemu jam 8. Udah dikerjain belum? Yang kemarin, bos tadi malam kan kita pulang jam 11. Sampai yang begitu-gitu. Kan tadi malam jam 11 ya gimana ngerjain kan nanti siang gitu. Sampai begitu mendesaknya semua kerjaan. Nah, itu yang membuat saya pada sama saya tenggelam dalam satu kesibukan yang menurut saya emang itu adalah bagian dari karir. Ya. Tapi itu sama sekali berhenti olahraga. Berhenti. Waktunya ya. 1 minute. Berhenti. Oke, kita break dulu. Nanti kita coba tanya ke Bang Agam karirnya mulai dari karir terbawah mungkin sampai karir tertinggi ya, di puncak karir. Oke, kita break, stay tune. Time out. Time out. Time out. Ya, oke guys, kita lanjut. Nah, Bang, bisa cerita Bang, bagaimana awalnya Abang Agam berkarir di bank, terus bisa sampai menduduki puncak tertinggi itu. Terus apa tuh rahasianya sih Bang bisa mencapai puncak tertinggi di bank dalam bekerja itu? Yang tentu ya tadi sempat saya sudah barangkali sedikit menyinggung ya, tentunya dilihat bos saya pekerja keras ya, itu pastilah. Iya. Yang kedua adalah barangkali juga harusnya bos melihat bahwa apa yang saya kerjakan sesuai dengan maunya dia. Karena ada juga pegawai yang bekerja keras tapi salah mulu kan, ya nggak bakalan dianggap bagus. Nah, dalam dua hal itu saya rasa bos saya melihat bahwa saya pantas untuk dipromosi ya. Kemudian yang ketiga adalah kebetulan jabatan untuk yang di atas kosong ya. Jadi maksud saya kalau dalam karir itu biarpun kamu sepinter-pinternya kamu, sehebat-hebatnya kamu, tapi jabatan di atas nggak kosong, lo tunggu dulu sampai bos lu mati dulu kan, gitu kan. Itu kan kalau itu kan. Bang Ya, Agam, kalau bicara karir ya. awal Kan? karir Bang Agam di bank sebagai awal karir. Saya awal karir udah jadi kepala IT-nya Bang Bali dan pada Bekal dari IBM ya? karena 13 tahun di IBM saya, jadi saya udah kemana-mana di IBM kan. Bang Jadi dari IT. IT justru kena IT saya masuk, jadi bukan dari officer development programnya Bang. Manajemen Saya training gitu jadi kan? ceritanya lain nih sama orang-orang yang ODP Bank kan. Iya. Jadi saya masuk langsung sudah di kepala IT pada saat itu, karena pada saat itu semua bank-bank juga pada tahun 90 saya masuk ke bank itu belum ada ATM, sebagian bank juga belum punya ATM. Habis itu transaksi antar cabang juga belum online. Jadi kalau kamu daftar punya kredit rekening di cabang ini, ngambil uangnya harus di sini. Kalau ngambil di sini harus telepon dulu, bisa setengah jam gitu. Nah, itu masanya saya benar-benar menyambung itu semua antar cabang itu dan kemudian pasang ATM-nya gitu. Jadi itu masa-masa yang saya mungkin keahlian saya pada saat itu masih langka ya, ahli banget yang bisa nyambung gitu. Nah, itu sehingga kesempatan ya saya jadi promosi pada saat itu menjadi direktur ada Tahun pada berapa saat, tuh Bang jadi direktur? kenapa? Jadi direktur tahun berapa? Pada tahun 95 pada saat saya umur 45 itu, yang kemudian belakangan saya menyadari bahwa kok badan saya kok kelihatannya nggak sehat ini ya. Itu sesudah saya direktur beberapa bulan kemudian saya lihat barangkali karena udah mencapai direktur, barangkali saya juga menyadari bahwa secara karir saya udah capek juga, baru nengok juga mana yang kurang nih kan, mana yang kurang ternyata badannya kalau diterusin ini ada kurang bagus gitu kan. Berarti ekonominya nggak terlalu terpakai. Nggak kepake. Kepake. Malah di IBM saya mula-mula kan salesman, Mbak. Salesman ya, jualan komputer. Iya, bahwa kemudian saya technically banyak hal dipelajari juga, tapi benar-benar teknis komputernya IBM gitu. Nggak FEW-nya nggak kepake, cuman Karena kebetulan dulu kayak kalau nggak salah server bank itu pakai servernya IBM. oh iya, awalnya IBM semua, belum ada yang kayak sekarang, belum ada. IBM dulu dominan di Baik, kayaknya serius banget kalau ngomongin kerjaan terus. Pokoknya Bang Agam di direktur berapa tahun Bang sampai terakhir? Terus kemudian saya Direktur terus, ya? kemudian saya pada saat empat bank itu jadi bermasalah di tahun masih bermasalah BBD, BDN, Exim dan Bapindo 98 mau digabung di merger. Nah, kemudian saya diajak untuk menggabung bank itu, saya ditaruh sebagai dirut dari direktur utama di Bapindo, Bank Pembangunan Abang Indonesia. dari bank 4 major itu Abang yang dari Bapindo. Nah, Kan ada BDN, Bapindo, Exim. Bank Exim, jadi Bank Mandiri. BBD, BDN,
Eksim Bapindo. Di saat udah major apa menjadi? Kemudian saya membawakan SDM-nya Bank Mandiri, Oh. SDM-nya Bank Mandiri. Sesudah itu selesai lah. Saya tahun 2003 saya selesai di Bank Mandiri. Mandiri. Nah, kemudian saya sempat beberapa hampir 20 tahun terakhir di anak-anak perusahaan yang Bank Mandiri kecil-kecil gitu ya. Tapi nggak di banknya lagi. Iya, iya. Jadi cuman sebagai komisaris dan gitu lah. Ya nggak terlalu capek lah, nggak pagi-pagi harus ngejar bus dulu gitu ya. Datang Jadi bisa siang gitu kan. Udah mulai menurun lah ini. Iya, aktivitasnya. Aktivitasnya. Nah, Akhirnya jadi kembali ke olahraga. olahraganya terus Terus. sejak yang 1995 yang itu udah saya nggak pernah berhenti lagi. Saya tetap anggota gym, tapi belakangan karena begitu COVID, gym kan tutup kan. Nah, jadi saya jalan kaki sama istri. Iya. Nah, sekarang gimana dari karir udah? Iya, kayaknya kita kalau ngomong kerjaan serius banget gimana nih? Yang Jadi kita coba ke hobi ya hobi, sekarang ya. Kita. Mapala. Dan juga Mapala juga hobi. Bang Agam kan aktif di Mapala ya dulu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga dari segi ini. Jadi hobinya. secara kebetulan saya anggota Mapala UI ya. Jadi sejak saya kembali naik gunung di tahun 97 ya, sesudah saya melatih kembali fitness tahun 95, 97 saya mendaki gunung. Saya kembali, tadinya saya nggak pernah ngontak Mapala juga nggak pernah lagi gitu kan. Meskipun kembali ke cerita daki gunung, saya pertama kali daki gunung itu tahun 1968, Desember 1968. gunung apa tuh? Gede Pangrango. Saya diajak oleh beberapa teman yang semuanya belum pernah daki gunung. Ada 5 orang teman itu. Kami bikin persiapan. Zaman dulu kan yang namanya sleeping bag juga belum ada, belum bisa dibeli zaman dulu kan. Belum ada. Ya belum ada lah, sleeping bag belum ada, tenda juga kami harus jahit dulu, bikin dari parasut segala macam. Jadi waktu kami berangkat pertama tuh saya ingat Desember 1968. Itu kami juga nggak menyiapkan bahwa harus dipakai di kantong plastik dan sebagainya ini. Jadi kami barang-barang kami itu nggak kami kedap air di tengah jalan seharian hujan Desember. Jadi sampai kami di kandang badak semua peralatan basah kuyup. Jadi kami 2 hari itu pakai peralatan basah kuyup. Itu pengalaman pertama. Nah sesudah itu saya naik gunung terus selama 68 sampai tahun 81 berhenti. Nah kemudian sesudah saya mulai tahun 97 saya terus kembali kontak Mapala lagi. Sejak itu saya daki gunung terus, seluruh gunung 3000 meter di Jawa saya udah pernah, Loser saya pernah, di Sumatera beberapa gunung, Kalimantan semua saya udah pernah. Sampai di Jawi puncak ini, Kartens pada saat umur 63 saya mendapat Kartens juga mendaki 2 minggu jalannya pada saat umur 63. Luar biasa. Nah ini kita break dulu, tapi nanti setelah ini kita coba gali lagi nih masalah naik gunungnya Bang Agam. Kayaknya asik juga nih kita ini ceritanya ya. Oke guys, stay tune. Time out. Time out. Time out. Oke, kita lanjutkan obrolan dengan Bang Agam. Tadi kan terakhir mengenai waktu saat pertama Mendaki gunung lagi kan ya, dengan kesulitan pada basah kuyup 2 hari basah semua baju. Mungkin bisa dilanjutkan deh. Jadi sesudah saya kembali mendaki gunung tahun 97, kemudian saya secara rutin udah mendaki. Jadi kemudian mendaki seluruh gunung-gunung 3000 meter di Pulau Jawa sudah saya daki. Gede, Pangrango, kemudian di Jawa Tengah juga Sundoro, Sumbing, Slamet, semua sebutlah semua, Argopuro, Arjuna. Nah, kemudian di Sumatera saya pernah Gunung Dempo, Gunung Loser yang perjalanannya juga 2 minggu, Gunung Loser 2 minggu. Kemudian ngambil airnya pada masa itu air pada agak musim panas ya, air itu nggak ngelewatin sungai, jadi kebetulan kami melewati suatu daerah yang itu lumut-lumut ya, jadi ambil air tuh lumutnya digali keluar air, tapi coklat, tapi diminum, nggak ada pilihan. Itu di Loser ya? Loser, di Gunung Loser. Kemudian saya di Kalimantan, di Bukit Raya, dan
kemudian di Sulawesi, Rinjani yang kemarin ada orang meninggal itu saya udah mendaki 2 kali ya, di Rinjani. Kemudian di Sulawesi, beberapa gunung di Sulawesi yang aneh-aneh namanya ada Mekongga, ada Rantai Mario, itu semua. Ada 4 gunung di Sulawesi. Kemudian di Ambon yang nama Binaya, itu saya udah pernah. Kemudian tahun 2003 saya mendaki Kartens Pyramid ya. Perjalanan 2 minggu melewati Sugapa, 2 minggu sampai kembali lagi, itu pada tahun 2023. Belakangan saya pernah juga naik Aconcagua di Elbrus dulu di Rusia, terus kemudian Kilimanjaro, Tanzania, dan kemudian di Aconcagua di Argentina. Jadi, tetapi kemudian terus saya tahun berapa Bang yang di Argentina di Kilimanjaro? Di Elbrus saya tahun 2015. Terus kemudian pada usia berapa? Pada usia tahun 2015 saya 65. 65. Terus pada saat 65. Terus kemudian Kilimanjaro dan ini sekitar kalau nggak salah tahun 2017 sama 2016 dan 17. Jadi pada saat udah 66 udah maghrib udah usianya maksudnya. Luar biasa ya, Pak. Nggak, pertanyaannya kenapa Bang Agam justru di saat usia pada saat itu yang itu kan susah-susah tuh yang Iya, di luar negeri betul. Nah, itu persiapan fisiknya gimana tuh, Bang? Karena saya udah merasa bahwa Gede Pangrango tuh untuk saya udah kayak lapangan belakang rumah saya gitu ya. Gede Pangrango tuh lapangan belakang rumah saya gitu. Jadi ya udah jalan-jalan. Jadi saya rasa ya udah pantas lah coba-coba yang namanya Elbrus dan ini. Yang penting kita harus latih pakai sepatu. Kalau sepatu es itu double, Pak. Sepatu, jadi ada sepatu kecil di dalamnya, dimasukin lagi ke dalam sepatu gitu, yang untuk berjalan di bawah 0, Pak ya, itu double. Jadi latihan dulu ke Gede Pangrango, keren, jalannya kayak robot, Pak. Itu kan pakai sepatu begitu, latihan dulu sampai ini. Kemudian itu harus dilatih. Jadi sebelum saya berangkat ke Aconcagua dan kemudian ke Kilimanjaro, itu saya coba latih gitu ya, supaya terbiasa gitu. Tapi selain itu juga mencari info, kan tiap gunung tuh karakternya berbeda-beda ya. Jadi kita juga mesti pelajari kan di sana. Tapi sekarang kan yang mudahnya ini di mana-mana ada operator ya, Pak ya. Belakangan ini pendakian Amerika gunung tuh nggak susah. Yang penting kamu punya duit, begitu kamu browse internet juga udah ada yang nawarin yang penting cocok harga kan. Yang penting cocok harganya. Yang cocok harga ada. Jadi ini ya, Pak. Udah ada yang nawarin. Jadi yang saya keluar negeri itu udah ada operator yang saya hubungi. Jadi nggak kayak zaman dulu kan kita cari-cari di mana, jalan-jalan naik bus yang mana, nomor berapa gitu kan. Zaman sekarang udah nggak ada yang gitu-gitu. Yang penting uang cukup udah didapat lah itu kan. Sudah dijemput di sana ya. Iya benar. Udah restorannya juga udah dianterin kemana, benar nggak? Luar biasa ya. Iya. Baik. Betul. Jadi kalau kita lihat pengalaman Bang Agam bekerja naik gunung itu udah komplit banget ya. Nah mungkin sedikit tadi lupa kita nanya ya, masa-masa asam di gunung garam di laut nih sama ibu, ketemunya di mana, Bang? Masa-masa pacaran itu gimana, Bang? Pacaran berapa lama? Pacaran di sekolah, dia temennya kenal di sekolah, kemudian pacaran 4,5 tahun, ya adik kelas dia, saya 6 tahun di atas dia kan. Pasti dianggap hebat 6 tahun padahal belum tentu hebat kan hanya umurnya aja duluan kan udah nggak ya kan. Jadi iya Mapala. Kebetulan saya dulu waktu di FEW kan Raja Plonco, Pak. Galak gagah kan. Iya kan. Jadi barangkali ibu, waduh ini jagoannya nih, kalau gua dapet yang rajanya kan yang lain pasti takut kan gitu, Pak. Ya, barangkali. Seberapa berkuasa sih Abang Agam tadi? Kayaknya berkuasa banget ya. Jadi kemudian kami pacaran 4,5 tahun, ya barangkali dia lihat ya udahlah, ya, akhirnya dia mau sama dia kan. Bapak pasti tahu lah dengan lain suku kan ada proses-proses yang juga nggak gampang kan. Saya Batak, kan dia Ibu dari mana? Jawa. Itu Jawa. Jadi kemudian ini kan mau lagi pacaran dia di sidang sama om-omnya, dia ngapain dapat sama Batak kayak gitu kan, pastilah ada yang kayak gitu. Yang namanya itu pasti terjadilah di masing-masing ini. Nah itu pasti ada prosesnya 4,5 tahun ya, kami menikah tahun 79.
Itu ini Udah sekarang hampir 45 tahun. gold merit ya Bang. Ya, 45 tahun, sekarang mudah-mudahan bisa 50 kan. Bang dikit Bang, waktu jadi direktur dulu galak nggak ke bawah sama anak buah? Marah-marah terus nggak Bang? Saya sih rasanya nggak tahu ya, itu kan pertanyaan harus ke anak Kalau saya jadi buah. karyawan ketemu Bang Agam nih, Nggak, tapi biasa-biasa barangkali aja, ada kan? yang ini saya sih dalam sebagai atasan, sebagai manajer, saya rasanya di luar daripada pada saat kerja tuh saya bisa bercanda ya kayak saya sampai ini adalah saya bisa membuat satu Nggak jaim ya, Bang? mengalirkan ini Nggak jaim gitu kan, gua nggak. direktur. Waktu saya di RUT pun nggak ada yang namanya bawa-bawain tas atau itu jalan-jalan aja sampai kantor juga jam 7 pagi. Saya sebagai direktur nggak pernah saya buat telat kan, soal waktu itu saya selalu ini ya tepat, termasuk pada saat saya jadi bos. Ini sebetulnya tiga-tiganya bos nih Bang. Ya. Iya, coba kalau diri sendiri galak nggak sama anak buah Bayu? Enggak sih. Kita nggak pernah merasa galak. Kalau ini bos benar ya. oke guys, Oke. next kita akan, karena kita yang 1181, jadi nanti kita akan tanya ke Bang Agam, bagaimana Bang Agam dalam di organisasi LUNI di lintas angkatan, karena Bang Agam ini termasuk yang paling senior. Nanti coba ke depannya kita Itu siapa? ada acara apa aja nih. Ada si Paul. Oke, kita break dulu. Ya, baik. Kita Oke, break dulu. kita lanjut. Ya, stay tune. Time out. Time out. Time out. Sponsor banyak banget nih, Bang. Nah, di belakang kita mungkin ada sekitar 1000 supporter dari SMP 11. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai SMP 11 ya. Bang Agam ini adalah salah satu tokoh senior kita di SMP 11, jadi panutan kita. Bang, dengar-dengar kita mau ada gawe nih Bang ya. Reuni Akbar memperingati 75 tahun SMP 11 ya Bang. Nah, Betul. kira-kira ini sebenarnya salah satu pencetus idenya Bang Agam. Bang, tolong di explore Bang, kenapa acara ini bisa harus kita adain gitu. Jadi SMP 11 ini kan mulai menerima murid tahun 1949 SMP kita. Pada saat itu tahun 1949 waktu baru merdeka. Sebetulnya pada saat 1949 penerimaan murid pertama, Indonesia itu belum merdeka penuh. Karena kita kan baru penuh merdeka tuh di Desember tahun 1949 sesudah konferensi meja bundar diakui oleh Belanda kan. Jadi sebelumnya kan kita belum diakui oleh Belanda. Jadi kita sebelum diakui masih perang-perang terusan sama Belanda, kita sudah SMP 11 sudah menerima murid. Jadi pada saat itu Departemen Pendidikan udah proaktif rupanya ya, menerima murid tahun 1949. Meskipun izin resminya SMP 11 baru keluar tahun Januari 1951. Jadi SMP 11 itu mulai berdiri tahun 1951 secara resmi dari Departemen Pendidikan. Tahun 1952 sudah meluluskan alumni yang pertama yang masuk tahun 49. Jadi 2 tahun pertama itu belum legal sebetulnya ya kan. Jadi hebat kan negara kita itu bikin SMP pada masa itu belum resmi, tapi kemudian pasti usahanya inilah dana belum ada dan sebagainya. Jadi SMP 11 itu umurnya sudah cukup tua kita ini. Nah, kira-kira tahun 2019 itu kepikir sama saya, cobalah kita kumpul-kumpul lagi teman-teman SMP 11. Jadi di awal 2019 kebetulan saya bisa berkontak beberapa teman-teman SMP 11. Kemudian kita mulai kumpul-kumpul dengan kepikiran pada saat itu ya supaya pertemanan antar angkatan ini muncul gitu lah. Nah, kemudian kami sempat bikin rencana mau piknik ke Bogor, Kebon Raya dan sebagainya. Tapi kemudian muncul COVID. Nah, sejak itu berhentilah itu. Padahal kami waktu itu udah intensif sekali pertemuan kami ya. Nah, jadi berhenti praktis 4 tahun. Nah, sejak itu kami mulai menggalang kembali di tahun 2024, mulai panggil sana panggil sini, ajak karaokean, ada 2 kali karaokean rame-rame dan sebagainya. Dan kemudian kepikir, wah tahun 2026 kita 75 tahun, kenapa nggak kita bikin acara itu besar-besaran? Kebetulan masih ada 1 tahun lebih persiapan begini. Untuk yang begitu-gitu kan persiapannya bukan sebulan 2 bulan kan, pasti juga panjang lah ceritanya. Jadi kemudian
gayung bersambut, kita bisa cari orang-orang ya yang ini yang bisa diminta bantuannya untuk mensukseskan. Kan banyak sekali yang diperlukan, orang yang bisa cari dana, bisa bikin acara, bisa macam-macam lah, yang bagian-bagian ribut-ributnya, bagian berisiknya segala macam kan perlu kan. Nah itu ternyata gayung bersambut. Nah saya termasuk juga, saya ketemu dengan 81 ini kan. Kayaknya teman 81 ini, 81 yang cukup banyak juga, yang ada yang berisiknya juga kan, ada yang berisiknya juga gitu kan. Nah kelihatannya sampai hari ini persiapan itu udah berjalan hampir 3 bulan ya, kami rapat-rapat dan sebagainya. Arahnya adalah kelihatannya, wah ini kita bisa sukseskan kan. Jadi ini saya sih sangat yakin bahwa teman-teman, kita bisa ngajak teman-teman semua supaya kita bisa menyelenggarakan acara 75 tahun SMP 11 di tahun 2025. Pasti luar biasa, karena SMP yang lain kan nggak ada, mana coba sekarang, belum dengar kan. Nah, jadi ini kebetulan teman-teman SMP angkatan 81 hari ini ngajak kita ngobrol-ngobrol, ya kita sekalian kita bikin sukses acara 75 tahun SMP 11. 31 Januari 2026. Pendaftaran sekarang sudah 400-an orang yang benar-benar sudah membayar ya, dan ini kami yakin akan jauh lebih banyak, karena masih banyak angkatan yang belum mendaftar. Ini baru kira-kira 20-an angkatan yang belum. Targetnya harusnya mendekati 1.000. Tempatnya di mana, Bang? Oh iya. Di mana Bang? Nanti kita rencananya di Gandaria ya, rencana yang ada sekarang di Gandaria Gandaria City di bagian belakang, rencana yang ada sekarang. Tapi ini saat ini, tapi bisa karena satu bulan lagi kita cari yang lebih besar lagi ya, ini karena masih 5-6 bulan bisa aja kan. Ya. Oke. Ada live bandnya nggak nanti, Bang? Pokoknya mau tanya yang seru lah kita, pokoknya ada apa-apanya, pokoknya yang paling seru yang kita akan bikin. Luar biasa. Mungkin sebelum kita closing, ada pertanyaan dari supporter? Ya. Wah, nanti tanda tangannya nanti. Ya. Bang, sudah cukup banyak ya kita dapat informasi dari Bang Agam ya, dari mulai siapa itu Bang Agam ya, keluarga, karir dan sebagainya. Mungkin sebagai closing Bang, kira-kira apa nih saran-saran dari Bang Agam ya? Dipanjangin dulu ya, saran-saran Bang Agam untuk kita generasi yang lebih muda ya dalam bekerja, kemudian menjelang reuni Akbar ini, kira-kira apa saran-saran apa untuk kita semua? Pertanyaannya ada ini nih, apa dalam bekerja atau dalam reuni Akbar? Oh iya. Kalau dalam yang pertama dari Akbar dulu. Kira-kira apa Bang? Rasanya tentunya tolong semua teman-teman, semua angkatan juga mengajak kembali supaya jauh lebih banyak dari yang sudah daftar 400 ini. Komunikasinya harus lebih kencang ya. Ini dan kemudian nanti tim yang bekerja juga harus benar bekerja dengan baik, serius, supaya kita bisa menyelenggarakan suatu acara yang benar-benar keren. Jangan kemudian acara itu terjadi belakangannya cuma kritik doang. Oh, kok acaranya gimana. Itu perlu benar-benar kita yakinkan bahwa acara itu adalah acara yang bagus dan akan dikenang oleh semua, ya kan? Dikenang. Nah, itu secara acara untuk 75 tahun. Nah, sekarang kalau misalkan dari pesan-pesan untuk anak muda khususnya yang kalau hobi naik gunung, yang hobi naik gunung, pesannya apa nih anak-anak muda sekarang? Oh, kita break dulu. Oke, kita break dulu. Stay tune. Time out. Time out. Time out. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Bang Agam. Jadi untuk terakhir ini sepertinya kita perlu mendapatkan saran untuk generasi muda sekarang dari Bang Agam, silakan Bang.
Pertanyaan ini udah sering sekali muncul ya, anak muda sekarang mau ini. Jadi rasanya termasuk pertanyaan ini adalah saran terlalu anak muda, bukan hanya kalian juga termasuk udah gak tua-tua amat kan, ya kan gak terlalu muda. Tapi saya barangkali kalau menjawab ini saran untuk anak muda yang lebih muda dari kalian kan, termasuk ya. Jadi lulusan SMP 11 barangkali angkatan yang barangkali tahun 2000 ya. Karena yang angkatan 2000 pun udah 24 tahun kan, benar nggak? Yang lulus dari SMP 11 20 tahun 2000 udah 25 tahun kan, jadi tua, nggak muda-muda banget juga kan. Yang keadaan yang sekarang kita lihat bersama semuanya berubah. Cara kerja, cara proses kerja itu, kemudian pasar dan semua berubah. Jadi cara-cara bekerja yang lama sama sekali nggak berlaku. Saya itu dibesarkan dalam suatu jenis pekerjaan yang orang harus disiplin, masuk jam 7.30, pulang harus lewat jam 5 gitu kan. Kalau kemudian telat-telat dapat surat peringatan, kalau surat peringatannya lebih dari 3 dikeluarin dari perusahaan, kayak gitu-gitulah ya. Sekarang kan nggak bisa dipakai begitu. Pegawai dimarah-marahin mulu, dia lawan, bos gua kan pulangnya sampai malam ya udah. Dan cara-cara zaman sekarang anak buah nanya kepada bosnya di root direksi itu udah terjadi. Kirim pesan kasih emoji ya, kasih itu kan. Zaman dulu mana ada yang berani begitu kan. Zaman sekarang gue ditanya sama bos kasih jempol jawabnya gitu kan. Zaman dulu kan ditempeleng lo bener kan. Jadi keadaan ini sekarang semua berubah gitu. Jadi tapi itu positif atau negatif? Nggak ada positif, nggak ada negatif. Memang masanya berubah. Masa cara kerja, cara ini tantangan tetap cara kerja berubah. Jadi kalau tanya mau jadi gimana Bang? Ya. Anda juga mau lihat. Misal contohnya sekarang mau pekerjaan supir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi supir kan udah otomatis berubah loh. Ada berapa juta supir seluruh dunia hilang gitu kan. Belum kerjaan-kerjaan administrasi yang cuma nyatet-nyatet itu. Jadi hilang, tinggal komputer doang, Pak. Nah, kelihatannya kalau saya ditanya, mau apa, gimana? Satu-satunya kemampuan yang harus dilatih untuk anak-anak zaman sekarang adalah adaptasi dengan cepat. Keadaan berubah, belajar sesuatu yang lain. Pertama mempelajari dulu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi cara-cara yang baru pertama. Kemudian harus belajar cara bagaimana kamu supaya bisa mahir di cara-cara baru itu. Nggak ada yang lain, nggak ada ini. Termasuk yang namanya apa? Jangan cengeng ya. Itu jelas, itu tambahan jangan cengeng itu. Ya benar-benar nggak bisa, karena cepat bener. Kalau zaman dulu orang kerja bisa 20 tahun kayak saya IBM 13 tahun. Kalau sekarang ditanya, Bang, 13 tahun ngapain aja 13 tahun lo? Nggak cari kerja tempat lain gitu kan. Tapi zaman dulu 25 tahun apa pensiun kan kerjanya di situ-situ juga coba. Nggak, kalau zaman sekarang belum 13 tahun udah dipecat. Iya. Atau perusahaannya bangkrut kan, iya kan. Nah, tapi begitu perusahaan bangkrut ya kamu harus cari tempat yang baru gitu ya. Dan kadang ada ini jangan cengeng, udah hadapilah. Itu barangkali pesan yang paling penting, hadapilah, udah belajar harus belajar. Fighter tetap banyak fight ya. Kerja keras ya. Karena secara teknisnya masing-masing di bidang beda-beda gitu ya, beda-beda. Ya udah, ini yang saya rasa menurut saya harus dilakukan ini. Kemampuan itu yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Siap, Bang. Oke. Bang Agam, terima kasih banyak, Bang. Ya, untuk nanya dong. Sorry. Ya. Supporter, silakan. Bang Agam waktu naik gunung makanan favoritnya apa? Saya itu sih nggak terlalu makanan rumah, Bang Agam. Saya makanan rumah, makanan saya nggak terlalu milih-milih makanan. Ya energen juga ada juga nggak apa-apa, tapi makanan rumah juga nggak apa-apa. Saya soal makanan nggak terlalu ini. Apa aja juga boleh ini. Iya. Jadi nggak ada yang khusus sih kayak. Dan bawa rantang sendiri ya, Bang, nggak pakai porter. Misal tektok ini kan saya bawa masak dari rumah udah siap, si Warni yang nyiapin. Kami sampai di puncak makan turun lagi. Kan saya tiap bulan masih naik daki gunung ya kan, berangkat dari Jakarta dari jam 2 pagi, parkir di Cibodas, mulai berangkat jam 4, kemudian sampai di puncak jam 11, makan siang udah dari atas, turun. 3 hari yang lalu, Rango 3 hari yang lalu. Kemudian partner in hike-nya siapa, Bang? Ada sepupu saya namanya Denny.
dua-duanya orang Batak juga. Jadi Dana selalu bilang 2 tak katanya, 2 tak. Panggilannya dia 2 tak, 2 tak. Kalau ibu naik gunung juga? Dulu waktu Kalau muda. anak-anak ada yang ikut? Enggak. Kalau anak-anak saya nggak hobi, karena dia bilang sama saya waktu saya ajak, "Pah, hidup itu udah susah, ngapain tambah susah lagi," katanya gitu. Masing-masing orang punya hobi sendiri-sendiri. Mas ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, supporter. Oke, luar biasa, guys. Terima kasih banyak Bang Agam, luar biasa informasi yang kita terima dari Bang Agam, yang memberikan spirit, motivasi, pengetahuan, ya, sharing pengalaman luar biasa. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita dapat ya untuk kerja keras, ya, beradaptasi dan lain-lain. Bang Agam, terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Kembali. Waktunya selalu sehat. Ada gift? Ada Oh iya, oke. Gede dari 1181. 1181. Soleh. 1181. Ya. Terima kasih. 1181 Bang, kasih statement. Terima kasih 1181. Semoga makin kompak dan beraktivitas dengan kesolidannya. Iya. Oke Bang, terima kasih banyak. Ya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita berjumpa di next video. Stay tune. Thank you, Bang. Time out. Time out. Time out.